Boskem nanya dong. Hei, senpai Boskem. Komandor. Ya, jadi gini Boskem. Kenapa rumah-rumah di Jepang itu strukturnya pakai kayu? Jadi gini Pak Mandor, di Jepang, rumah dengan bahan dasar kayu telah digunakan selama bertahun-tahun sejak periode Edo. Melansir dari Dores, hampir 58,9% rumah di Jepang dibangun dari bahan dasar kayu. Bukan tanpa alasan, ketergantungan arsitek Jepang pada kayu sebagai bahan bangunan adalah salah satunya sebagai respon atas kondisi iklim Jepang yang panas dan lembab. Di samping itu, salah satu alasan utama pemilihan rumah kayu oleh warga Jepang yaitu karena rumah kayu memiliki sifat tahan gempa. Penelitian dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa kayu lebih fleksibel dari guncangan yang diakibatkan oleh gempa. Meski demikian, konsep arsitektur rumah kayu di zaman tradisional masih harus disesuaikan dengan teknologi seismik saat ini. Arigatou gozaimasu, Boskem. Wow, Asakushi. Boskem nanya dong. Flight attendants to all passengers ready to take off. Boskem, jadi gini, di sekitar bandara itu kok nggak ada bangunan-bangunan yang tinggi ya? Kenapa ya? Di dalam bandara terdapat kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. KKOP adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Kawasan ini perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan operasional pesawat udara di sekitar bandar udara. Hal yang paling umum dan sangat berkaitan dengan kawasan ini adalah mengenai kondisi ketinggian bangunan atau halangan lainnya seperti gunung, bukit, pepohonan di sekitar wilayah operasi penerbangan atau bandar udara. Kawasan ini juga menjadi faktor pendukung utama dalam pembuatan suatu wilayah pendaratan dan lepas landas pesawat udara. Jadi gitu Pak Mandor, ngerti ora? Oh gitu. Ngerti. Ayo bersama kita terbang dan melampauinya. Boskem nanya dong. Boskem, besok Sabtu enaknya kemana ya? Bosen nih. Cetean aja ke kota tua yuk Pak Mandor. Ide yang bagus. The next day. Bangunannya unik-unik ya Pak Mandor. Iya nih Boskem. Kenapa bangunan di zaman Belanda desainnya bisa unik-unik ya? Salah satu peninggalan era kolonial yang masih ada hingga saat ini ialah keindahan arsitekturnya. Beberapa kota di Indonesia memiliki cukup banyak bangunan bersejarah yang kental, serta ciri khas arsitektur kolonial termasuk Belanda. Salah satu ciri dari rumah gaya Belanda ialah bangunannya yang terkesan kokoh dan kuat meski telah dimakan zaman. Justru semakin lama bangunan berdiri, maka tampilannya semakin indah karena kesan elegan dan unsur sejarahnya. Kokohnya bangunan khas Belanda tentu bukan tanpa sebab. Pasalnya, rumah-rumah gaya Belanda menggunakan material yang kuat seperti batu bata tebal. Bahkan, salah satu tips yang kerap diterapkan pada bangunan Belanda adalah tembok yang berlapis. Untuk membuat rumah menjadi sejuk, rumah gaya Belanda menggunakan 2 atau lebih lapis tembok sehingga dinding menjadi lebih tebal. Jadi gitu Pak Mandor, ngerti ora? Oh gitu ya, ya. Asun, ada dulu.
Sabtu besok enaknya ngapain ya? Jadian ke kota lama yuk. Kota tua. Kota lama. Suruh-suruh selalu. Kota lama di mana? Semarang. Oh, si dekat.